Oke guys, hari ini aku mau panen ini buncis sama nanti ada juga seledri. Ini buncisnya udah segede-gede ini. Nanti aku panen. Oke. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, untuk tanaman buncis ini umumnya mulai berbuah dan siap dipanen itu di umur 45 hingga 75 hari setelah masa tanam ya. Terus untuk masa berbunganya itu bunga mulai muncul pada umur 25 hari setelah tanam ya. Terus untuk masa panen buah dapat dipanen 2-3 minggu setelah bunga mekar. Dan untuk frekuensi panennya ini, buncis ini bisa dipanen 4-5 kali bahkan hingga 10 kali dalam siklus hidupnya. Itu tergantung juga untuk tanah dan hama yang ada di tanaman tersebut. Terus untuk satu tanaman buncis ini bisa menghasilkan 3 ons sampai 1 kg tergantung jenisnya. Terus potensi ini juga dipengaruhi oleh varietas dan perawatannya juga tentunya. Untuk manfaat kesehatan ini, buncis ini termasuk sayur yang sangat banyak manfaatnya ya. Salah satunya untuk menurunkan berat badan. Untuk teman-teman yang program diet atau ingin menurunkan berat badannya, ini bisa konsumsi buncis ini karena rendah kalori, lemak dan gula serta tinggi seratnya. Terus manfaat yang lain ini bagi untuk jantung ya, karena seratnya membantu menurunkan kolesterol jahat dan lain-lain. Terus ada juga bisa mencegah kanker karena kandungan klorofil tinggi dipercaya dapat menurunkan risiko kanker. Terus yang dari anak-anak untuk masa pertumbuhan juga bagus karena menjaga kesehatan tulang kayak vitamin K dan kalsium. Serta bisa meningkatkan daya tahan tubuh, sumber vitamin C dan antioksidan tentunya. Terus bisa membantu pencernaan karena tinggi serat dan baik untuk ibu hamil dan menyusui. Lalu untuk pengolahan buncis ini bisa dilakukan banyak banget ya. Misal yang pertama bisa ditumis dengan bawang putih atau bawang merah, terus bumbu-bumbu yang lain itu udah bisa. Terus bisa juga direbus aja untuk rebusan, lalu bisa dibuat sup. Terus buat juga bisa dibuat mapsi ya, cocok untuk makanan pendamping ASI karena nutrisinya. Tapi perlu diperhatiin buat penderita asam urat untuk membatasi makanan ini ya, dan konsumsi jangan berlebihan, dapat menyebabkan gemuk. Nah, selain buncis hari ini aku juga mau panen seledri ya. Nanti aku ambilin batangnya yang udah gede-gede, mau aku kurangin. Jadi lanjut. Nah, untuk sayuran hijau seledri ini umumnya ini digunakan sebagai bumbu masakan dan lalapannya. Ternyata untuk manfaat untuk kesehatan ini sangat banyak ya. Salah satunya antioksidan, terus antiinflamasi, untuk meningkatkan kesehatan jantung, kesehatan ginjal, serta kesehatan tulang juga, serta kesehatan mata, dan bagus untuk kehamilan karena sumber asam folatnya yang penting untuk mencegah cacat lahir ya. Dan ada potensi lain nih, yang gula darahnya tinggi, ini bisa membantu mengontrol kadar gula dalam darah ya. Terus bisa juga membantu menetralkan asam urat yang berlebih dalam tubuh. Ini bisa dibuat jus ataupun minuman-minuman yang lain tentunya. Terus untuk panennya ini bisa diguntingin satu-satu maupun langsung dicabutin dari pangkal tungkainya ya, bisa langsung dicabut tanpa harus digunting sebenarnya. Tapi ini aku milih untuk yang digunting. Nah, berhubung juga di seledrinya ini banyak rumput-rumput yang menutupi, panennya baru dapat segini. Nanti aku mau cabutin dulu rumputnya, baru nanti aku lanjutin panen. Kebetulan untuk rumputnya ini sudah sangat tinggi banget ya. Jadi nanti setelah
aku ambilin atau panen, itu rencana mau aku pupuk lagi. Tapi biar nanti pupuknya bisa maksimal menyerap di tanaman, ya otomatis rumputnya harus dibersihin dulu satu-satu gini ya. Ya, ada informasi juga untuk masa tanam seledri ini dari biji hingga siap panen itu bisa memakan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Prosesnya ini terbagi menjadi 2 tahapan, mulai dari persemaian benih hingga pembesaran di lahan ataupun di pot atau di polybag ya, bagi yang bertanam di polybag. Untuk persemaiannya, kemarin aku semai itu dari 0 sampai 45 hari. Disemai di pot kecil-kecil atau polybag kecil-kecil, baru di usia 30 atau 40 harian itu baru aku pindah ke lahan ini ya. Jadi sekitar 1 bulan lebih itu baru dipindah di lahan luas seperti ini. Ini aku udah mulai lanjut lagi untuk panen seledrinya, karena nanti ada beberapa respect juga yang mau aku ambilin. Jadi rencana hari ini lumayan banyak yang diambil. Nah, untuk siklus tanaman dari seledri ini cukup panjang ya. Ini bisa bertahan 2 tahun, bahkan bisa 4 tahun, tergantung dengan kondisi lingkungan dan perawatannya tentunya. Nah, oke, tadi di spot pertama udah selesai segini hasilnya. Nah, sekarang aku mau panen yang respect satu. Kondisinya seperti ini. Nanti aku pilihin juga yang udah tua-tua mau aku ambil. Let's go. Ada rahasia untuk tanaman seledri ini bisa berumur panjang tentunya. Untuk langkah pengendalian ataupun perawatannya, mungkin yang pertama bisa di pruning, pemangkasan segera mungkin. Misal tangkai-tangkai daun yang agak rusak atau kuning ataupun yang sudah siap panen harus segera diambil ya. Terus untuk kebersihan dari gulma itu juga perlu diperhatikan, karena gulma itu bisa mendatangkan banyak hama. Terus untuk penyiramannya juga, untuk kondisi tanah jangan terlalu lembab dan jangan terlalu kering juga, jadi usahakan bisa stabil. Terus bisa juga diaplikasikan dengan penyepraian ya, mungkin dengan pestisida organik ataupun pestisida yang anorganik, tapi dengan dosis yang aman tentunya. Dari sisi ekonomi, ini harga 1 kilonya daun seledri ini berkisar antara 15 hingga 70.000 tergantung kondisi pasar. Setelah seledri udah kelar, aku juga mau ambil timun. Nah, ini salah satu buahnya. Let's go. Untuk timun yang aku tanam ini tidak terlalu banyak ya, cuma 1 raised bed ini aja untuk kebutuhan rumahan. Jadi nggak ada niatan untuk yang skala buat dijual di luar, cukup untuk konsumsi di rumah aja. Nah, kalau untuk timun ini salah satu hama terberatnya itu yaitu lalat buah ya. Terus kadang juga di sini ada banyak burung kutilang yang kadang makan timunnya ini. Tapi kalau untuk burung sih masih aman ya, nggak terlalu banyak. Kalau sekalinya lalat buah masuk, ini bisa merusak seluruh struktur di dalam buahnya tersebut. Jadi satu kena itu nanti nggak bisa dikonsumsi lagi. Mungkin cukup sekian video kali ini. Nanti aku bakal share lagi video yang lain tentang kebun ataupun yang ada di lahan terbuka. Terima kasih udah ngikutin kegiatanku kali ini.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video teman-teman. L'abbraccio non cambiò.